بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أرشدني وإياكم الله syukur yang teramat dalam, pujian yang tak berbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita insyaallah masih beriman dengan agamanya yang hanif, dan kita diberi kekuatan untuk bergabung dalam salat berjamaah, salat fajar. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakum Allah. Refleksi risalah tauhid yang ingin kita sampaikan pada subuh hari ini, karena saya sangat percaya, bahkan yakin, masjid yang mulia ini telah didatangi oleh ulama-ulama, da'i-da'i yang berkaliber subhanallah, dan penyampaian mereka tentu tidak kurang dari yang seharusnya untuk kita dapatkan dan kita dengarkan. Tetapi saya ingin mengadakan refleksinya tentang masalah risalah tauhid ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, di dalam Majmu'ah Fatawa beliau mengatakan seseorang tidaklah dikatakan beriman sampai dia bertauhid, dan tidaklah dikatakan dia bertauhid sampai dia melakukan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mengakui keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maha ghaib, maha ahad. Yang kedua, dia menegakkan hak tauhid Allah dalam bidang rububiyah. Dan yang ketiga, dia menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Dan yang keempat, dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid asma wa sifat, lalu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ibarat Allah yang kami muliakan,
Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah beri rahmat kepadanya, beliau berkata, seandainya di dalam Al-Quran itu hanya ada surat Al-Ikhlas saja, lakafa'athu, sungguh cukuplah Al-Quran itu seandainya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya ini yang ada dalam Al-Quran, cukup bagi Al-Qurannya. Maka ibarat yang kami muliakan, apabila kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia memberikan kepada Allah hak tauhid dalam 4 perkara tadi, yaitu mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha ahad, zat yang maha ghaib, kemudian memberikan kepada Allah tauhid rububiyah, memberikan kepada Allah hak tauhid uluhiyah, dan memberikan kepada Allah hak tauhid asma wa sifat, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mari kita periksa diri kita sebentar. Apakah amu'minun nahnu amla? Amu'minuna nahnu amla? Apakah kita ini orang-orang yang beriman ataukah tidak? Kita periksa dari tauhid kita. Tentang mengakui Allah itu ada, insyaallah semua kita punya. Tentang mengakui Allah itu ghaib, insyaallah kita sudah yakin. Tentang mengakui Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ahad, saya yakin sekali tidak ada seorang pun mudah-mudahan di antara kita yang tidak memberikan i'tiraf dan tasdiq dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memberikan hak tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mobil dikatakan oleh koordinator dakwah kita bahwa sesungguhnya penyampaian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat telah rampung dan sempurna di sini. Maka berbahagialah hati ini. Maka berarti pada pagi hari ini kita melakukan refleksi saja, pencerahan dan pemantapan sedikit untuk menghidupkan suasana tauhid itu sesungguhnya bagaimana. Bahwa tauhid rububiyah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bukan hanya kita yang punya. Tauhid rububiyah ini bukan hanya kita yang ada pada di dada kita saja. Orang-orang musyrik pun punya tauhid rububiyah. Bahkan iblis laknatullah alaih punya tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, tidak akan memasukkan orang ke dalam surga dan juga tidak akan mengantarkan orang selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa tauhid rububiyah, imannya seseorang juga tidak diakui. Oleh karena itu tauhid rububiyah menjadi pilar utama di antara 3 pilar utama. Wajib ada, tetapi sekali lagi hamba-hamba Allah belum bisa memasukkan orang ke dalam surga, belum bisa menyelamatkan orang dari neraka. Dan maaf kaum muslimin, mayoritas umat Islam pada hari ini di tauhid rububiyah saja banyak yang cacat. Padahal iblis laknatullah alaih memiliki tauhid rububiyah ini lebih murni daripada kita. Jangan tersinggung hamba-hamba Allah. Orang-orang musyrik saja dalam surah Al-Mu'minun ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul man khalaqas samawati wal ard?" Tanyakan pada mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini? Sayaquluna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Ini tauhid rububiyah. Orang musyrik itu ditanya. Jawaban mereka, sayaquluna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Mar rabbus samawati wal ard?" Milik siapakah seluruh langit dan bumi ini? Mereka menjawab, sayaquluna Allah. Milik Allah, kata mereka. Ini tauhid rububiyah. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Man yarzuqukum?" Siapakah yang memberi kepada kalian rezeki? Mereka menjawab, sayaquluna Allah. Yang memberi kami rezeki adalah Allah. Ini tauhid rububiyah. Jadi orang musyrik punya tauhid rububiyah. Kalau kita merasa bangga dan puas dengan tauhid rububiyah yang ada pada kita, afwan ini ibarat Allah, maka kebanggaan yang kita miliki sebenarnya
tidaklah lebih baik karena kita berbanding sama dengan orang musyrik yang dipertanyakan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Bahkan iblis laknatullah alaih, ketika dia terusir dari surga, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, iblis ini seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dia adalah bangsa jin, dan dia adalah makhluk yang sangat taat dan sangat soleh dibandingkan jin-jin yang ada di zamannya sebelum manusia diciptakan. Nama awalnya adalah Azazil, derajatnya disetarakan dengan para malaikat. Tetapi ketika iblis berhasil memerangi seluruh, Azazil berhasil memerangi seluruh jin-jin yang ada di muka bumi atas perintah Allah, sebagai komandan tertinggi para malaikat dalam memerangi jin-jin yang ada di muka bumi, lalu sepi dan sunyilah bumi ini dari para penghuninya. Saat itu jin yang ada masih berwujud kasar, Pak, seperti kita-kita ini. Tetapi kerjaan mereka di muka bumi menumpahkan darah, membuat kerusakan di mana-mana, membunuh para nabi-nabi yang Allah utus dari bangsa jin, sehingga kemurkaan Allah sampai pada puncaknya. Allah mengirim para malaikat yang dipimpin oleh Azazil untuk menghabisi semua jin yang ada, dan membiarkan tersisa sedikit yang lari ke gunung-gunung, yang masuk sembunyi ke gua-gua, yang bersembunyi di pulau-pulau, di gurun-gurun Sahara. Allah biarkan sepilah bumi ini. Kemudian bala tentara malaikat yang dipimpin oleh Azazil kembali naik ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kepada seluruh para malaikat termasuk Azazil, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan khalifah secara makna lughawi al-lafzi daripada khalifah ini adalah pengganti. Saya akan menjadikan pengganti yang akan memakmurkan bumi. Malaikat melihat pengalaman yang sudah-sudah, di mana Allah dimaksiati oleh bangsa jin, dosa yang bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk mereka lakukan, pertumpahan darah di mana-mana. Malaikat mencoba memberikan pandangannya kepada Allah, dan Allah Maha tahu. Allah, apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah akan engkau ciptakan di muka bumi makhluk pengganti yang kerjaannya jangan-jangan nanti akan sama dengan yang sebelumnya, menumpahkan darah di mana-mana dan membuat kerusakan? Cukuplah kami yang mengibadahi engkau, bertasbih kepada engkau, memuji dan bersyukur kepada engkau, dan tidak mensyirikkan engkau dengan sesuatu apapun, ya Allah. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan ilmu saya punya rencana yang kalian tidak mengetahui. Ketika Allah sempurna menciptakan Adam dari tanah liat hitam, kemudian Allah berikan kepadanya kapasitas keilmuan yang tidak ada pada para malaikat, termasuk pada Azazil. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana menurut hamba-hambanya ini tentang makhluk ciptaannya akan menjadi khalifah di muka bumi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Azazil dan seluruh malaikat dites. Ternyata kapasitas yang ada dalam muatan memori Adam tentang ilmu segala sesuatu jauh melebihi para malaikat-malaikat ini, termasuk si Azazil. Kalah mereka. Lalu mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, memang kami tidak berilmu kecuali sebatas yang engkau telah berikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah Al-Baqarah itu mengatakan, ingin melihat nih, masih setia enggak? Masih taat enggak? Soalnya tadi protes tuh, ada waktu mau diciptakan, tadinya keberatan. Allah mau perhatikan, masih taat enggak mereka? Bagaimana ketundukan mereka kepada perintah Allah? Wa idh qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semerta-merta, serentak mereka sujud. Fasajadu, ibarat pusat listrik, kita ingin mematikan listrik satu komplek ini,
dari pusat listrik, ceklek, mati serentak. Ibarat begitu kepatuhan dan ketundukan para malaikat. Disuruh agar sujud, sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Itulah dia yang tadi bernama Azazil. Jatuh dan lengket nama baru yang paling jelek untuk makhluk, namanya iblis. Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan si iblis ini mematuhi perintah Allah, wastakbara, dan memandang dirinya lebih terhormat, lebih besar daripada Adam. Wa kana minal kafirin, sebagai hukuman atas iba dan istikbarnya ini, kafir iblis. Merasa dirinya sudah divonis oleh Allah, padahal dia sebelumnya termasuk makhluk yang dibanggakan, makhluk yang mendapatkan penghormatan dan kemuliaan sejajar dengan para malaikat, bahkan mengomandani para malaikat untuk memerangi jin yang ada di bumi. Sekarang malah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya menjadi makhluk kafir yang diberi nama iblis, laknatullah alaih. Ibadallah, saat itu di surat Al-A'raf iblis berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Lihat pengakuan iblis. Iblis mengaku Allah itu Rabbnya, dan ini tauhid rububiyah kaum muslimin. Ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkanlah umurku, tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Dijawab oleh Allah, baik iblis, kalau permintaanmu begitu saya kabulkan. Kamu termasuk di antara hambaku, makhlukku yang kupanjangkan umur sampai hari kiamat. Setelah malaikat, iblis adalah makhluk terpanjang umurnya. Hanya iblis ya, jin-jin yang lain tidak. Ibarat Allah, coba lihat, kemudian iblis mengajukan permintaan, 4 permintaan yang seluruhnya Allah kabulkan. Kalau iblis itu tidak mengakui kerububiahan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin dia berdoa kepada Allah. Lah orang-orang yang merasa punya tauhid rububiyah pada hari ini, berdoanya maaf ini minta panjang umurnya masih ke dukun, padahal dia ngakunya muslim. Kalah tauhidnya dibandingkan tauhid iblis, laknatullah alaih. Iblis ada apa-apa langsung ke Allah minta. Tuh iblis tuh. Lah orang sekarang ada apa-apa mintanya ke siapa? Malamnya dia berdoa, ya Allah sembuhkan anak hamba, sembuhkan anak hamba, hanya engkau yang mampu menyembuhkan anak hamba ya Allah, kepada engkau hamba berharap dan memohon. Besok siangnya dia ngomong sama Pak Dokter, Pak Dokter tolong Pak Dokter sembuhkan anak saya, hanya Pak Dokter harapan saya satu-satunya sekarang. La ilaha illallah. Malamnya ngomong pada Allah kayak gitu, serius banget Pak. Tahu-tahu siangnya udah sama Pak Dokter ngomongnya macam-macam. Kata-kata yang diucapnya kepada Allah dia sandarkan kepada makhluk. Sementara maaf ini, apakah ini yang tauhid rububiyah? Jadi kalau kita pelajari lagi Pak, sebenarnya kita mesti berguru kepada iblis dalam masalah tauhid rububiyah. Jauh lebih murni tauhid rububiyah iblis kepada Allah, pengenalannya kepada Allah, bagaimana iblis mengakui ketauhidan dan rububiyahnya Allah. Iblis punya itu. Tetapi masuk surga enggak iblis? Kalla, summa kalla, abadan wa kalla wallahi. Tidak. Kemudian tidak, selama-lamanya demi Allah tidak akan pernah. Walaupun pernah iblis pengen taubat di dalam Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah. Iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta tolong kepada Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, tolong berikan kepada saya syafaatmu antara saya dan Allah. Saya ingin taubat, saya ingin kembali diterima oleh Allah. Maukah Allah menerima saya dan memutihkan dosa-dosa saya yang hitam dalam catatan umur saya yang telah berlalu? Mau enggak Allah menerima kembali saya sebagai hambanya? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, kamu tunggu di sini, saya akan sampaikan hajatmu kepada Allah, saya akan bermunajat. Terjadilah antara Allah dan Musa di balik tirai gaib yang maha kokoh, dialog, dan Allah menyampaikan, Musa sampaikan pada iblis bahwa rahmatku mengalahkan kemarahanku, keampunanku terbuka lebar untuk siapapun yang ingin bertaubat kepadaku. Iblis akan kuterima jika ia taubat nasuha, masa lalunya akan kuputihkan dan bahkan derajatnya akan bisa kukembalikan seperti semula.
dengan satu syarat. Musa sampaikan pada si iblis, laknatullah alaih. Setelah mendengarkan syaratnya apa, Musa pun keluar bertemu dengan iblis. Bagaimana Musa? Apa kata Musa? Allah memberikan kabar gembira untukmu, selamat, Allah siap menerimamu kembali sebagai hambanya dan memutihkan catatan masa lalumu. Taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa syaratnya wahai Musa? Dikatakan Allah menyebutkan kepada engkau dan memerintahkan kepada engkau untuk melihat tundukkah engkau. Apa itu Musa? Sujudlah ke kuburan Adam sekarang juga, satu kali cukup. Aba wastakbaranya muncul lagi. Hidup saja Adam saya nggak mau sujud kepadanya, apalagi sudah mati ke kuburannya. Sorry Musa, dah nggak jadi aja dah. Aba wastakbara. Coba lihat, ini yang tidak dimiliki oleh iblis, ketidaktundukan dan kepatuhan bulat kepada Allah. Sombong itu masih saja mengelayut di dalam dadanya, padahal sebesar biji zarrah saja kibir ada dalam dada setiap manusia. Haram mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Bau angin surga saja haram dia mencium, sebesar biji zarrah saja ada kibir. Berarti iblis baru punya tauhid rububiyah. Kita pun dalam masalah tauhid rububiyah masih dipertanyakan ini. Bagaimana tauhid rububiyah kita? Jadi maaf ini kaum muslimin, karena dikatakan bahwa penguraian kita tentang tauhid rububiyah sini udah matang, saya bersangka baik di atas itu, saya langsung kepada refleksi tauhidnya saja. Bagaimana dengan tauhid rububiyah kita? Iblis begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dalam hal itu. Iblis tidak mensyirikkan Allah. Bahkan iblis terang-terangan mengatakan ketika berhasil mengkafirkan manusia. Di dalam surat Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Ingatlah ketika syaitan, dalam hal ini adalah iblis, berhasil mengkafirkan manusia, mengajak manusia kafir kepada Allah. Inni bari'un mink. Dia berkata, inni bari'un mink, saya berlepas diri daripada engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin. Perhatikan ini kaum muslimin. Iblis berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku khawatirkan diriku, sesungguhnya aku takut dengan rabbal alamin, dengan Rabbnya seluruh alam. Aku takut dengan Rabb seluruh alam. Ini tauhid rububiyah. Ya, mentauhidkan Allah, takut dia kepada Allah, hanya kepada Allah satu-satunya dia takut. Iblis itu nggak takut dengan siapapun yang, dengan siapapun yang nggak ada takutnya lagi kaum muslimin. Tapi kepada Allah subhanallah, ini tauhid rububiyah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan tauhid rububiyah kita? Benarkah Allah saja yang paling kita takuti? Ibarat Allah. Nah, oke, sekarang kita tinggalkan tauhid rububiyah. Yang tauhid rububiyah ini pun masih dipertanyakan kepada kaum muslimin pada hari ini. Sudahkah dia memiliki tauhid rububiyah semurni tauhid rububiyahnya iblis? Padahal tauhid rububiyah yang macam itu belum akan memasukkan orang ke dalam surga. Afwan ini kaum muslimin, saya bukan menakuti Bapak dalam pencerahan kita pada subuh hari ini, tetapi ada nanti penyegaran di belakangnya insyaallah taala. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, iblis saja sampai seperti itu. Jadi kalau sempat dulu nyeletuk Nur Khalis Majid dalam pernyataannya yang cukup menggelitik dan membuat marah para ulama-ulama, apa kata beliau? Sebenarnya iblis itu lebih berhak mendapatkan Tauhid Award. Yuh, kok kayak gitu? Ya karena iblis itu tahu bahwa tidak ada yang berhak untuk diberikan sujud kecuali hanyalah Allah. Ketika diuji seluruh makhluk yang ada, malaikat-malaikat termasuk si Azazil, ternyata iblis satu-satunya yang bertahan untuk tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Itu kan murninya tauhid itu namanya. Maka dia berhak mendapatkan Tauhid Award, penghargaan dalam hal tauhid. Malaikat gagal tauhidnya itu, iblis bertahan, dia hanya pada Allah dia mau sujud. Masya Allah, Tauhid Award diberikan kepada iblis. Kalau gitu undang dong iblisnya, siapkan. Iblis, kamu berhak dapat Tauhid Award dari kami. Sementara Allah mengatakan kana minal kafirin.
kana minal kafirin. Sementara ada makhluk yang berani mengatakan dia berhak mendapatkan penghargaan dalam hal tauhid. Penyimpangan yang besar-besaran. Ibarat Allah. Masuk kita kepada refleksi tauhid yang kedua, disebut dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Di sini dia kunci surga, Pak. Tauhid uluhiyah ini yang akan mengantarkan orang ke dalam surga dan menyebabkan orang selamat dari neraka. Cacat di tauhid uluhiyah ini menyebabkan dia tidak akan selamat dari neraka dan dia tidak ada garansinya pasti masuk surga. Berarti tauhid uluhiyah penentu. Seorang murid berkata kepada Syekh Wahab bin Munabbih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Apa kata murid ini? Syekh, kami dengar katanya ada hadis, bunyinya adalah man qala la ilaha illallah, siapa yang saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Benarkah itu Syekh? Dijawab oleh Syekh Wahab bin Munabbih, hadis yang kamu baca memang hadis yang sahih, sanadnya begini-begini sampai kepada Rasulullah. Kemudian Syekh, kami juga dengar ada hadis begini bunyinya, man mata wa kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang mati dan kalimat terakhir yang dilafazkannya di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, wajib dia masuk surga. Betulkah itu Syekh? Dijawab oleh Syekh Wahab bin Munabbih, hadis yang kau bacakan sahih, begini sanadnya bla 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 sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Wahab bin Munabbih berikutnya? Tapi engkau perlu tahu ya, surga itu ada 8 pintunya. Setiap pintu itu ada kuncinya. Anak kunci pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi ingat, kata Syekh Wahab bin Munabbih, tidak ada kunci, tidak ada anak kunci melainkan ada gigi-giginya. Bila satu saja di antara anak gigi-gigi daripada kunci itu patah atau hilang, apalagi kuncinya palsu, Pak, apalagi kuncinya plontos semuanya, wah ya, satu saja giginya patah, tidak akan bisa engkau buka itu pintu surga. Apa itu gigi-giginya? Gigi-giginya adalah engkau mentaati Allah atas sekalian perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larang-larangan Allah. Inilah makna daripada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah, dan makna ibadah itu adalah taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, yang kami muliakan, di sini iblis gagal. Iblis taat nggak waktu disuruh sujud pada Adam? Padahal makna la ilaha illallah itu tidak ada yang ditaati kecuali hanyalah Allah. Ternyata iblis disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Walaupun sebelumnya dia taat ini, taat itu, patuh ini, patuh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya ketika dia disuruh sujud kepada makhluk yang namanya Adam, juniornya, apalagi dia diciptakan dari benda yang sangat rendah gitu, akhirnya dia tidak terima. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempermasalahkan ini dalam surah Al-A'raf, Allah bertanya, ma manaka alla tasjuda idza amartuk. Hai iblis, saya yang suruh kamu untuk sujud kepada Adam, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ayat 11 surah Al-A'raf. Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Sorry ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, unsur yang terhormat, zat yang tidak boleh dipermainkan, dan dia sangat berguna, bermanfaat, dihormati, dimuliakan. Masa iya saya sujud kepada makhluk baru kemarin sore kau ciptakan dari tanah liat hitam. Tanah liat itu ya Allah di bawah letaknya, diinjak-injak, bau lagi. Sementara saya itu dari api. Masa ia api sujud pada tanah, itu nggak layak. Jadi iblis membandingkan dirinya dengan ukuran materi dengan makhluk Allah yang lain, itu Adam alaihissalam, manusia. Makanya Nabi ketika ditanya tentang kibir, Nabi berkata kibir itu bukannya tidak boleh berpakaian cantik, tidak boleh berterompah cantik, justru Allah itu indah, menyukai yang indah. Tetapi yang kibir itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kibir itu adalah batarul haq
wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Apapun yang datang dari Allah, yang bersumber dari Allah adalah kebenaran. Jika ada yang berani ditolak, termasuk iblis, menolak dia sujud kepada Adam, padahal perintah Allah adalah ahaq, menolak dia sujud kepada Adam, itu yang kibir. Ada pada iblis itu. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Dalam hal ini iblis meremehkan Adam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu manusia. Dan standar meremehkannya adalah standar materi. Dan ini adalah sebuah kibir kaum muslimin. Ini ada pada iblis laknatullah alaih. Apabila ini pernah Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki berjalan, ini sama sahabat ini, kata Rasul, saudara coba lihat yang lewat itu menurut pandangan mata kalian bagaimana. Ini dalam rangka mendidik para sahabat ya, bukan ghibah. Dilihat, wah pakaiannya Pak, pakaian orang kaya ketahuan lah ya. Bau parfumnya, parfum luar negeri. Penampilannya penampilan orang kaya, cara jalan orang gaya kan ketahuan sekali Pak. Terompahnya terompah mahal. Apa kata para sahabat? Ya Rasul, kau tanyakan pada kami pendapat kami tentang orang yang macam gitu. Orang yang macam itu keterima ya Rasul, dimanapun dia berada. Kalau dia ngomong dilayani sama orang. Kalau dia datang pasti pintu dibuka lebar-lebar untuknya. Kalau dia melamar pasti nggak akan ditolak ya Rasul. Orang macam itu keterima lah di mana saja. Gitu ya kata Rasul. Lewat orang yang lain kere Pak. Nah ini orang kere itu kan dari cara jalannya udah nampak itu. Bajunya juga, masya Allah. Tambalannya, masya Allah. Terompahnya istilahnya itu belang, beda warna. Kata Rasul, nah saudara, yang kedua ini gimana menurut kalian? Apa kata para sahabat? Ya Rasul, kalau yang kedua ini nggak laku nih ya Rasul. Yang kedua ini kalau dia diajak ngomong sama orang akan ditinggalin orang ya Rasul. Kalau dia datang ke rumah akan ditutup orang rapat-rapat pintu. Kalau dia melamar pasti ditolak. Orang kayak gini ini marfudun fil qulub. Orang-orang ini macam ini ditolak dalam hati ya Rasul. Oh begitu. Maka Rasul mendidik para sahabatnya, hati-hati kalian ya. Jangan menilai orang dengan lewat penampilannya. Jangan menilai orang lewat fisiknya. Apakah kalian tahu kemuliaan itu hanya dengan ketakwaan? Yang pertama tadi ahli neraka, Allah memandangnya lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum, itu lebih hina daripada binatang karena dia kafir kepada Allah, karena dia ahli maksiat di muka bumi ini kepada Allah. Sementara yang kedua tadi adalah hamba Allah yang Allah mencintainya, dia adalah ahli surga. Jadi Allah mendidik para sahabat, jangan nilai orang lewat fisik Pak, jangan nilai orang lewat status sosial, jangan nilai orang lewat materi, nilai orang dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, iblis punya dua penyakit ini, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Dua-duanya iblis punya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dalam hal ini kebenaran yang dia tolak apa? Perintah untuk sujud kepada Adam. Jadi kembali kepada gigi-gigi kunci pembuka pintu surga, satu saja patah dan iblis patah satu. Iblis patah satu gigi kuncinya, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Al-afu minkum jami'an ya ibadallah, berikanlah saya maaf kepada seluruh hamba Allah. Satu saja perintah Allah yang jelas dalam Al-Quran, satu saja petunjuk-petunjuk Rasulullah yang tegas dalam sunnah yang sahih, berani kita tolak, berani kita tentang, kita benci, maka kita dan iblis sami mawam, sama saja, sombong itu. Iblis taat, Azazil namanya. Ketika satu perintah Allah ditolaknya, iblis namanya, dan Allah menghukumi dia kafir. Satu kabilah di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau baru dilantik menjadi khalifah, kabilah ini Pak masih bersyahadat, masih sholat, masih puasa, mau melaksanakan haji, yang lain-lain oke, tapi satu syariat Allah yang ditolak. Apa Pak? Tidak mau membayar zakat. Para sahabat siap menerima perintah Abu Bakar ini. Apa kata Abu Bakar? Jangan kita berikan keputusan apa-apapun, kirim ulama-ulama senior kepada mereka, berikan penjelasan bahwa zakat adalah satu syariat Allah, bahkan satu rukun Islam, tidak boleh meninggalkannya. Ketika di cross check ulang ke sana, dilakukan konfirmasi, sebenarnya seperti apa? Kok kalian menolak bayar zakat? Apa jawaban mereka? Kami hanya akan bayar zakat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah meninggal dunia. Menurut kami zakat tidak wajib, dan kami tidak akan pernah mau mengeluarkannya. Diberikan penjelasan, ayat-ayat disampaikan, sunnah-sunnah Rasulullah semuanya disampaikan, menolak tetap
kami tidak mau, titik. Kembalilah para ulama-ulama ini bertemu dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu ibarat Allah yang kami muliakan, apa kata Abu Bakar? Kalau begitu sudah halal darah mereka, mereka murtad. Sepakat seluruh sahabat kecuali satu orang. Siapa yang tidak sepakat, Pak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum terbuka olehnya pemahaman ini, dan beliau bertanya, apakah engkau akan menumpahkan dan menghalalkan darah orang yang masih bersyahadat, orang yang masih melaksanakan sholat, orang yang masih melaksanakan puasa, bahkan masih melaksanakan haji dan mengerjakan semua agama Allah, hanya gara-gara tidak membayar zakat? Iya, kata Abu Bakar. Dibacakan oleh beliau hadis sahih Muslim tentang umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu mereka mendirikan salat dan memberikan zakat. Bila itu mereka lakukan, terjagalah darah mereka dan harta mereka. Illa bihaqqiha, tapi kalau mereka mulai melakukan penyimpangan, maka saya akan mengambil hak dari itu, halal darah mereka. Dan ketahuilah wahai Umar, kata Abu Bakar, sesungguhnya mereka melaksanakan sholat, mereka menolak zakat, itu adalah hak di mana darah mereka menjadi halal. Wallahi la uqatilannahum, demi Allah pasti saya akan perangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq. Biiqalin kanu yu'adduna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya gara-gara satu ekor saja onta yang dulu mereka bayarkan kepada Nabi sebagai zakat dan sekarang tidak mau mereka bayarkan, saya akan perangi mereka. Akhirnya Umar di lapangan Allah dadanya, dan Umar sepakat, seluruh sahabat menjadi ijma bahwa murtad sudah orang yang menolak satu saja syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah loh, Pak. Tauhid uluhiyah itu refleksinya sejauh mana kita taat kepada sekalian perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kita tidak berani bermaksiat atas dosa yang telah Allah haramkan jangan dikerjakan. Apabila kita sembrono dalam hal ini, gagal kita mempertahankan la ilaha illallah, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Hati-hati ibadah Allah, hati-hati ibadah Allah. Satu saja, ini malah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang namanya sudah melejit sampai ke tingkat dunia, berani berkata, wal'iyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyah. Apa katanya? Sepertiga dari isi Al-Quran ini sudah tidak layak lagi ada, mesti dihapus. Cendekiawan muslim loh ini, Pak. Sepertiga yang lain harus direvisi dan direkomendasi ulang. Kemudian sepertiga yang lain masih oke lah. Iblis satu saja syariat Allah yang ditentangnya, kafir dia. Ini malah sepertiga Al-Quran harus dibuang katanya. Sepertiga yang lain direvisi ulang, dirombak ulang, disesuaikan dengan kondisi kini. Sepertiga yang lain masih oke. La ilaha illallah. Berguru harusnya iblis pada orang ini kayaknya. Bahaya nih kaum muslimin. Baik, ibarat Allah yang kami ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini membuat sakit gigi seluruh penjahat-penjahat yang nabi-nabi dikirim kepada mereka. Fir'aun marahnya kepada Musa gara-gara tauhid uluhiyah. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim, Namrus itu demam panas dalam dia istilahnya, gara-gara Nabi Ibrahim menyampaikan la ilaha illallah. Nabi Muhammad alaihissalam menyampaikan la ilaha illallah, sehingga pusing 7 keliling Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang ada di Makkah. Kata mereka, ya Muhammad, mau sholat ente sholat aja lah, mau ibadah saja, mau tawaf silakanlah, pakailah Masjidil Haram ini, tapi jangan nyampaikan la ilaha illallah, berhentilah. Kenapa? Itulah hakikat daripada agama ini. Seluruh nabi yang diutus pasti membawa risalah la ilaha. Seluruh nabi menyampaikan risalah la ilaha illallah. Ini adalah tauhid uluhiyah, makanya kuncinya di situ kaum muslimin. Kalau tauhid rububiyah mah insyaallah kita juga punya. Tapi tauhid uluhiyah macam mana kita yang punya? Sudahkah kita berikan hak Allah dalam tauhid uluhiyahnya? Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah selama ini ibadah Allah? Sejauh mana ketaatan kita? Afwan, ini ibadah Allah. Kenapa Allah bertanya? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Allah bertanya, hei, kalian ini masuk neraka sakar nih, tahu nggak kalian penyebabnya apa? Jawaban mereka apa? Lam naku minal musallin. Ya Allah, kami memang muslim dulu di dunia, kami memang mengerjakan ini dan itu, tapi sholat kagak ya Allah. Itu dia Pak, coba tuh masuk kemana mereka? Neraka
sakar. Oke, orangnya sholat kadang-kadang, kadang-kadang enggak, atau sholatnya lele-lele, udah mau masuk waktu yang lain baru dia laksanakan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wellah untuk orang-orang yang sholat. Wel itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya. Sebagian sahabat menyepakati bahwa wel itu dimaksudkan adalah satu lembah khusus di dalam neraka yang disediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya orangnya adalah yang lalai-lalai dalam sholatnya. Nih tempatnya di well. Coba Pak, orang Islam tapi lalai-lalai dalam sholatnya, well tempatnya itu. Bagaimana dengan yang menolak sholat? Lah ini nggak menolak loh. Kadang-kadang dia sholat Pak, Jumatan dia muncul. Tapi sholat yang lain ya paling-paling nongolnya maghrib. Ya, sholat yang paling populer di kalangan kaum muslimin sekarang kan sholat maghrib Pak. Subuhnya setengah, zuhurnya entah kemana, asarnya hilang, maghrib muncul, isya ada tapi di rumah. Itu pun kalau sempat. Lah orang macam ini tempatnya adalah wailun lil musallin alladzina hum. Nah, tauhid uluhiyah. Baik, sudahkah gigi-gigi daripada pembuka pintu surga itu, yaitu la ilaha illallah, itu kita berikan semuanya, kita selamatkan semuanya, dalam artian kita taati, kita patuhi, maka kita masuk surga. Tapi maaf, saya juga tidak akan mengatakan bahwa kafir semua orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Oh enggak Pak, insya Allah orang itu masih tak muslim. Hanya saja dia tidak langsung selamat masuk surga dari padang mahsyar itu langsung ke surga, enggak, mampir dulu di neraka. Lah ini yang saya khawatirkan tuh. Di luar tuh ada apa, majalah dinding kita, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Kalau udah keluar dari neraka kemana perginya Pak? Ia dimasukkan ke surga. La a'lamanna, sungguh saya benar-benar tahu, kata Rasulullah, orang yang paling terakhir di antara umatku yang akan masuk surga. Setelah dia diganyah, digonyoh-gonyoh, dia apa-apain dulu dalam neraka. Berarti dia dinerakakan dulu. Orang-orang yang patuhnya kurang pada Allah, dia nggak nolak loh Pak ya, cuma males. Disuruh bayar zakat nggak mau. Ketika ditanya, kamu ente ini tahu nggak zakat itu wajib? Tahu sih. Lalu kenapa nggak bayar? Ya ini males aja. Banyak alasannya untuk tidak mau mengeluarkan zakat. Entar lah kalau udah kaya beneran baru saya keluarkan zakat. Dia yakin zakat itu wajib, tapi dia tidak mengeluarkannya. Lah ini orang tetap muslim Pak, kita tidak boleh mengatakannya kafir. Sementara yang satu kabilah tadi betul-betul menolak kewajiban zakat. Ini ada beda ya. Ada orang yang sholatnya malas-malas Pak, kita tidak boleh mengatakan dia kamu kafir. Kenapa? Kamu nggak sholat zuhur, kamu nggak sholat asar, kamu nggak sholat, kadang-kadang ada, kadang tidak. Kalau ditanyakan ente tahu nggak ya kalau seandainya sholat ini wajib rukun Islam? Saya tahu. Kamu tahu nggak dosanya besar? Saya tahu. Lalu kenapa? Ya antar deh tua-tuaan aja, saya mau sholat. Kalau udah kayak gitu Pak, dia masih tak muslim tuh, tapi fasik, pelaku dosa besar. Kita tidak boleh mengatakannya kafir. Hanya saja nasibnya di akhirat nanti kasihan, gitu Pak. Baik, kita cukupkan sampai di sini di tauhid asma wa sifat. Refleksinya seperti apa? Kita wajib dituntut untuk menegakkan tauhid asma wa sifat dalam realisasi kehidupan. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Kalau memang kita yakin Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah kan punya 99 nama Pak. Imam Ahmad bin Hanbal meluruskan kekeliruan orang dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kalimat ahsoha dalam Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Ini Sahih Bukhari, dikomentari oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya para ahli hadis. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa 99 nama itu, pasti dia masuk surga. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, yang dimaksud dengan mengihsa adalah kamu mendalami makna daripada 99 nama Allah itu dengan benar, lalu kamu merealisasikannya dalam kehidupan kamu dengan mentauhidkan Allah di setiap asma wa sifatnya subhanahu wa ta'ala ya.
bermakrifah dengan Allah melalui asma wa sifat, lalu mentauhidkan Allah dalam setiap asma dan sifatnya. Tauhidkan Allah. Kenyataannya selama ini orang malah menghafalnya. Siapa yang menghafal nama 99 nama Allah masuk surga? Wah, enak betul lah Pak ya. Nggak perlu sholat lah, pokoknya hafal aja Asmaul Husna, tiap hari dibaca, pagi Asmaul Husna warazaqullah, sebaca semuanya yang 99 masuk surga. Enak betul tuh Pak. Nggak perlu haji lah, nggak perlu puasa Ramadan, nggak perlu sedekah, infak, bangun masjid semacam, nggak usah. Cukup dengan baca Asmaul Husna 99 kali, tiap hari sekian kali masuk surga. Bukan kayak gitu. Beliau mengatakan kamu harus mendalami maknanya, memahami sepaham-pahamnya, dan memberikan hak tauhidnya, baru kamu disebut dengan ahsaha dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Contohnya Razak tadi, sang maha pemberi rezeki. Kan ada sekarang Pak, sejak lahir anak saya ini rezeki saya jadi mampet. Kayaknya anak yang ketiga ini pembawa sial nih, susah rezeki saya sekarang gara-gara bebini dengan perempuan ini. Istrinya pula disalahkannya Pak. Atau semenjak saya dapat cincin ini, semenjak ini rezeki saya Masya Allah. Di mana letak refleksi tauhid asma wa sifatnya? Di mana dia mewujudkan Allah yang memberikan saya rezeki? Jangan jadi Qarun. Ini utitu, sesungguhnya aku diberikan ini semua min ilmin, dari ilmu yang ada pada diriku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Harusnya kan hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Subuh itu kan ada ini udah masuk syuruk sekarang Pak? Belum kan, sebentar lagi insyaallah. Jadi ibarat Allah, kita ada session lagi, yaitu alhamdulillah saya kemarin subuh sama-sama dengan seorang hamba Allah yang baru lahir 34 hari yang lalu. Dalam artian dia baru bersyahadat, mengucapkan Islam, dan mengajak satu gereja lengkap dengan pendetanya, seluruh jemaatnya masuk Islam di pedalaman Mentawai. Insya Allah kita akan dengarkan beliau sebentar lagi. Subhanallah kaum muslimin, perjuangannya yang tanpa kenal lelah ini dengan izin Allah mendapatkan apresiasi dari kedutaan Arab Saudi, sehingga beliau pengen ketemu dengan hamba Allah ini, yaitu Pak Mizarwan yang bersama dengan saya. Ayah kandungnya adalah pimpinan tertinggi dari Dewan Gereja yang ada di sana. Ibarat Allah, insya Allah dia akan menyampaikan kepada kita bagaimana Mentawai itu dan peluang dakwahnya serta tantangan yang sedang ada di sana. Apa penyebab mereka satu gereja bisa masuk Islam? Ya, ini ingin kita dengarkan bersama. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi tentang tauhid asma wa sifat, inilah dia penguraian kita secara singkat saja dulu ya. Inilah refleksi kita tauhid dalam masalah bagaimana sebenarnya kita menegakkan risalatut tauhid fil hayah dalam kehidupan. Ya, yang dua wajib menjadi pilar tauhid utama kita. Yang satu adalah syarat untuk masuk surga dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ada diskusi kah? Ada? Ya. Silakan. Silakan Bapak dulu, habis itu Bapak dan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dua orang sahabat anak dari Nawawi yang dimaksud kafir ini orang yang lalai atau orang yang meninggalkan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua ada ayat Allah lain asyraqa la amalkan. Barakallahu fiik. Allah barik fiik insyaallah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama tadi, kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi Pak, tentang masalah dosa besar meninggalkan sholat secara sengaja. Meninggalkan sholat secara sengaja. Umar bin Khattab memerintahkan, dan Abdullah bin Abbas malah merealisasikan perintah Umar bin Khattab ini dan membuat surat ke seluruh gubernur yang ada di seluruh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Seluruh orang yang meninggalkan sholat 5 waktu padahal dia muslim sengaja, maka ambil jizyah darinya. Ambil jizyah darinya. Itu artinya apa itu? Orang yang berhak bayar jizyah itu siapa? Nah, ibarat Allah yang kami muliakan. Tetapi
Yang dimaksud dengan kufur, orang itu kafir, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian membuat kami ini berbeda dengan kita dengan orang kafir adalah salat. Yang meninggalkan salat kafirlah dia. Ya begitu. Apabila dia sengaja meninggalkan salat, ya, sengajanya dengan meyakini salat itu tidak wajib. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berkata, hadza al-kufr, kekufuran yang tidak mengeluarkan orang dari Islam apabila dia meninggalkannya karena takasul, karena malas. Dan itu adalah amalan orang-orang munafik, Pak. Ya, orang munafik meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau meninggalkan sholat dengan menentang sholat itu adalah wajib, maka dia kafir. Walaupun dia melaksanakan sholat, tapi dia meyakini sholat itu nggak wajib, kafir dia. Namun ketika dia meninggalkannya karena malas, dia fasik. Kabirun minal kabair, satu dosa besar di antara dosa besar yang lain. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua, firman Allah tadi surat 39 ayat 65 itu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Suatu ketika akan sampai penguraian tajam kita tentang masalah ayat ini, ya. Sungguh jika engkau melakukan perbuatan syirik, pasti seluruh amalanmu saya batalkan. Ini ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad loh. Hai Muhammad, kalau berani engkau melakukan perbuatan syirik, seberapapun besar amalan yang sudah pernah engkau kerjakan dalam hidupmu, saya hapus seluruhnya. Maka perbuatan syirik ini, Pak, termasuk syirik rububiyah kah, atau syirik uluhiyah kah, atau syirik asma wa sifat, yang mana saja berani engkau melakukan perbuatan syirik, ya Muhammad, seluruh amalanmu yang pernah engkau kerjakan saya batalkan. Ini adalah syirkul akbar, bukan syirkul asghar, ya, karena syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, ibarat Allah, semoga apa yang kita terangkan tadi bermanfaat. Silakan tadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau menjelaskan mengenai bagaimana dengan tadi dijelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan bagaimana dengan rububiyah Allah. Atau kita sebut tauhid rububiyah. Kalau raja jika katakan seorang raja kita wajib mematuhi aturannya. Ya. Mau dijelaskan? Barakallahu fiik. Ibarat Allah yang kami muliakan, penamaan sebahagian daripada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berarti dia itu berdiri sendiri menjadi tauhid tersendiri. Itu penamaan. Ada namanya tauhid mulkiyah. Nanti Allah itu namanya, salah satu namanya apa? Satu nama Allah umpamanya As-Samad, tauhid samadiyah. Kan bisa seperti itu. Apa nama Allah yang lain umpamanya? Al-Jabbar, tauhid Jabbariyah. Bisa seperti itu. Tetapi para ulama-ulama kita menyepakati tauhid mulkiyah ini masuknya ke tauhid uluhiyah. Ya, bergabung di situ karena mentaati Allah dalam hal hukum. Dalam hal hukum. Kalaupun ada di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukan berarti ada tauhid mulkiyah berdiri sendiri, ya. Malikin nas itu penekanan Allah, harusnya kerajaan Allah yang kalian wujudkan di muka bumi ini. Wahai ciptaan-ciptaanku, aku penguasa bumi dan aku pemilik kalian. Aku punya aturan, kamu jalankan aturanku, maka akulah raja kalian, ya kan? Sang raja itu punya aturan, dan aturan itu wajib ditaati. Kamu milikku, aku penciptamu, aku yang berhak mengatur kamu, jalankan aturanku. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah bentuk kamu taat kepadaku, itulah bentuk kamu menyembah kepadaku. Paham, Pak? Dan maaf ini sekali lagi kaum muslimin, saya perlu peringatkan kaum muslimin dengan penyampaian yang disampaikan oleh sebahagian sekte NII, ya, perlu saya sebutkan namanya ini karena mereka mempunyai keyakinan tauhid mulkiyah. Lalu pada akhirnya, ya, mereka menyampaikan itu dengan tauhid mulkiyah, lalu mereka menyampaikan semua orang yang tidak meyakini tauhid mulkiyah ini adalah kafir. Ya, kita terima. Akan tetapi kalau menjadikannya menjadi tauhid yang berdiri sendiri, mereka telah menyelisihi manhajnya para ulama salafus saleh. Dia tergabung dalam tauhid uluhiyah, bahkan sebagian esensinya masuk dalam tauhid rububiyah, yaitu kepemilikan. Makna Rabb itu salah satunya adalah al-malik, ya, yang memiliki, raja, itu makna salah satu makna Rabb. Tetapi substansi utamanya masuk dalam uluhiyah, yaitu hanya Allah saja yang berhak untuk ditaati hukumnya. Begitu, Pak. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam.
Tapi menanyakan pengertian sujud. Kalau sujud itu analogi dengan sembah. Ya. Tadi di dalam pada konsep Al-Ghazir suruh diperintahkan sujud kepada berarti selain Allah ada yang dimuliakan lagi sujud bukan patuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah maha cerdasnya Allah. Allah sudah menanamkan sebuah doktrin yang tidak boleh diotak-atik, yaitu hak sujud hanyalah kepada zatnya saja. Ya, itu dari Allah datangnya statement macam itu kepada makhluk-makhluknya, masuk malaikat termasuk kita. Tapi ketika undang-undang itu direvisi secara pribadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu, maka sekali lagi sumber makna daripada la ilaha illallah itu ketaatan. Taat enggak? Itu masalahnya. Saat itu kan diuji, Pak. Ujian benar-benar itu. Makanya membuat terhipnotisnya siapa, Nur Khalis Majid, sehingga dia mengatakan iblis itu berhak mendapatkan Tauhid Award gara-gara di situ tuh. Dia tidak memahami bahwa sumber ketaatan kepada Allah itulah hakikat daripada la ilaha illallah. Nah, dalam hal ini Allah ingin menguji nih malaikat. Memang iya, sujud itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala karena itu dari Allah sumbernya. Sekarang Allah ingin nguji. Allah perintahkan sujud kepada Adam. Itu perintahnya dari Allah. Makanya di surah Al-A'raf tadi Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk?" Hei iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud pada aku yang menyuruhmu? Aku yang melarang kamu tidak boleh sujud kepada siapapun aku. Sekarang yang menyuruh kamu sujud kepada Adam juga aku. Harusnya taat enggak ke aku? Kan begitu istilahnya. Nah, itu sebenarnya, Pak. Barakallahu fiik. Ya. Bukannya ada perintah misalnya taat pada apa itu ulama. Tapi kalau nggak harus itu. Kira-kira alasannya nggak? Kalau ada firman Tuhan katakan kita sepatutnya benar. ambil ulama. Kalau nggak benar kan tidak boleh pakai. Iya. Analogi nggak? Benar. Kontradiksi kayaknya ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun saja dalam rangka bermaksiat kepada sang Khalik. Contoh yang paling real tentang masalah ini kaum muslimin. Umar bin Khattab sedang pidato. Ini ulil amri loh dia. Amirul Mukminin nomor 1. Beliau pidato. Semangatnya luar biasa. Wong Umar, Pak, suaranya menggelegar sampai kemana-mana itu, masya Allah. Ternyata salah satu fatwa yang dikumandangkannya dalam mimbarnya adalah, kaum ibu-ibu, mulai hari ini saya putuskan tidak boleh minta mahar mahal-mahal kepada calon suaminya atau calon menantunya. Seorang ibu tampil bacakan surat An-Nisa yang menyatakan Allah mengizinkan meminta mahar mahal. Lemes langsung Umar di tempat, Pak. Ibarat kata orang Padang, baca doa rupuk kan ye disui. Dia kata orang Padang begitu, candok kerupuk kena air lisui. Terjemahannya seperti kerupuk kena air langsung kempes gitu. Umar bin Khattab tadi wah luar biasa. Ternyata setelah ditegur begitu dengan ayat langsung lemes Umar bin Khattab. Apa katanya? Ibu itu benar, Umar salah. Lah kalau seandainya patuh pada ulil amri, apa yang dikatakannya sami'na wa ta'na, walaupun salah, ini pasti tidak akan dilakukan oleh ibu itu. Dan Umar pasti kurang ajar kamu ya, rakyat kurang ajar kamu ya, kan nggak gitu kan? Tapi langsung ngaku tuh Umar, ini pemimpin yang karismatik luar biasa, teladan untuk kita, Pak. Barakallahu fiik. Rasanya cukup itu dulu karena kita ingin tampilkan sahabat kita dari pedalaman Mentawai yang dari negeri antah berantah. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan, silakan. Siapa ini? Ilahi, ilahi, ilahi wa khalaqi, ilahi.